Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nabila. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang ahli tahajud yang rugi di mata Allah. Tahajud merupakan amalan yang kaya keutamaannya. Dengan tahajud, kita bisa menjadi hamba Allah yang sangat Allah cintai dan Allah sayangi. Tidak sedikit orang yang mengejar amalan tahajud. Tapi sayangnya banyak yang tidak tahu bahwa ada kalanya orang yang bertahajud rugi di mata Allah. Apa penyebab sholat tahajud menjadi rugi di mata Allah? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang aku share ke kalian ini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Sholat tahajud menjadi rugi di mata Allah ketika dia mengamalkannya bukan semata karena Allah, tapi karena untuk dirinya sendiri, yaitu ingin mendapat pujian dari orang lain, dengan kata lain yaitu riya. Lalu, bagaimana jika kita share ke media sosial tentang ibadah kita, tujuannya untuk memotivasi orang lain? Oke, ibadah itu masalah hati ya teman-teman. Kalian semua yang tahu dengan hati kalian sendiri. Bagaimana hati kalian itu ikhlas karena Allah atau karena orang lain. Jangan sampai kita share ibadah kita ke media sosial untuk orang lain, berkedok untuk memotivasi orang lain, padahal itu alasan kita sendiri aja untuk mendapatkan pujian orang lain. Semua ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisth wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Syaitan akan menawarkan segala macam opsi kepada kita untuk berbuat riya. Kita tinggal mengontrolnya saja untuk tidak menerimanya. Kita semua pasti pernah mengalami ketika kita dalam keadaan sholat atau dalam keadaan ibadah yang lain, pikiran dan hati kita seakan-akan terganggu. Terbesit dalam hati kita perasaan-perasaan yang tidak kita inginkan. Kata ulama, semua ibadah itu pasti ada riya. Tapi kalau kita tidak mengiyakan, kita akan aman. Seperti contoh ketika kita sedang menuju majelis taklim. Lalu dalam perjalanan ada seseorang yang menghampiri kita, lalu dia mengatakan kepada kita, "Wah, kamu rajin banget ya pergi ke majelis taklim." Lalu tanpa disengaja, hati kita seakan berbicara sendiri gitu. Oh iya ya, ternyata aku ini rajin juga ya. Ternyata amalanku ini mungkin banyak banget ya gitu. Kalian gak usah khawatir teman-teman. Kalau memang kalian tidak merasa mengatakan seperti itu, kalian tepis aja. Ah, udahlah, aku nggak berniat seperti itu. Aku pergi ke majelis taklim itu karena semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah gitu, bukan dari orang lain atau bukan karena aku merasa bangga kepada diriku. Kalau aku sendiri teman-teman, aku biasanya kalaupun ada terbesit rasa hati seperti itu, aku langsung menepis aja gitu. Enggak, itu bukan aku yang bicara. Enggak, aku hanya ingin mendapatkan ridha Allah, seperti itu. Jadi riya itu, perasaan riya itu hanya setan aja yang mengolok-olok. Maksudnya setan itu yang berbicara, bukan kita. Kalau kita tidak mengiyakan, itu bukan termasuk riya. Jadi kalau ada terbesit rasa dalam hati kita yang bertentangan dengan hati kita yang tidak kita inginkan, ya udah kita tepis aja. Enggak, itu bukan aku yang bicara. Enggak, aku mengerjakan amalan ini, aku mengerjakan ibadah ini semata-mata hanya karena Allah. Seperti itu teman-teman. Ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini hadis sahih.
Sesungguhnya Allah itu menyukai hambanya yang bertakwa, yang selalu merasa cukup dalam hatinya, dan yang suka merahasiakan ibadahnya. Jadi teman-teman, kalau seperti ibadah tahajud dan ibadah-ibadah yang lain yang memang kita itu tidak ibadahnya tidak terlihat oleh orang lain, ya ada baiknya kalau kita itu menyembunyikannya lah, merahasiakannya, supaya syaitan tidak mengolok-olok kita gitu. Maksudnya tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak baik dalam hati kita, sehingga rasa riya itu terhindar dari diri kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk mengamalkan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.